Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat untuk perkembangan harga dari XRP. XRP hari ini menempati peringkat kelima di coin market cap, teman-teman. Jadi kita lihat hari ini harga XRP mengalami kenaikan sebesar 1,08%, diperdagangkan di angka 2,57 US dollar per satu token XRP, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP hari ini ada di angka 154,33 miliar US dollar. Kemudian untuk volume 24 jamnya ini minus 17,47%, teman-teman. Jadi ada di angka 8,09 miliar US dollar. Kemudian untuk kita lihat untuk supply maksimal 100 miliar dan supply yang beredar 59,91 miliar XRP. Dan untuk harga tertinggi kita lihat di sini, untuk harga tertinggi dari XRP ini sempat menembus harga 3,84 US dollar. Itu kurang lebih 8 tahun yang lalu, teman-teman, di 4 Januari 2018. Dan ini kita lihat XRP ini membutuhkan kenaikan sebesar 33%, teman-teman. Jadi kalau misalkan XRP naik 33% atau katakanlah kita bulatkan 35-40%, maka secara positif XRP itu akan menciptakan harga ATH baru, teman-teman. Tetapi untuk hari ini harganya diperdagangkan di angka 2,57 US dollar. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan harga XRP naik dalam 24 jam terakhir? Jadi XRP naik 1,31% dalam 24 jam terakhir. Ini bangkit dari dari kerugian kemarin pada saat market itu crash, teman-teman. Itu kita lihat bangkit 13,82%, teman-teman. Jadi kenaikan ini sejalan dengan pemulihan pasar kripto secara umum dan adanya dukungan teknis yang masih bertahan, teman-teman. Jadi yang menyebabkan katalis yang menyebabkan harga XRP mengalami lonjakan ini adalah meredanya ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan China. Ini mengurangi kekhawatiran crash pada hari Jumat dan adanya spekulasi ETF, teman-teman. Jadi sidang ETF XRP yang diajukan oleh Grayscale itu direncanakan pada tanggal 18 Oktober. Jadi kurang lebih 4 hari lagi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini banyak orang, banyak smart money, banyak investor yang mengamati untuk sidang ETF XRP, teman-teman. Mudah-mudahan di ACC kalau misalkan Grayscale disetujui dalam sidang ini, maka akan terjadi lonjakan signifikan pada harga XRP, teman-teman. Namun yang paling penting adalah bahwa pemulihan XRP ini mengikuti kenaikan 5% di pasar kripto setelah ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat melawan China itu mereda, teman-teman. Jadi Presiden Trump melunak dalam hal retorika tarif dan China menegaskan bahwa untuk kontrol ekspor bahan langka itu bukanlah sebuah larangan. Jadi kalau kemarin itu Donald Trump akan menghantam China 100% tarif, kemudian kelihatannya sudah agak mulai melunak karena Cina membalas, teman-teman. Jadi Cina membalas bahwa mereka tidak akan mengekspor tanah jarang ke Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kalau misalkan tanah jarang itu tidak diekspor ke Amerika, otomatis Amerika tidak bisa membangun industri teknologinya maupun persenjataan, teman-teman. Karena rare earth atau tanah jarang itu sangat penting untuk industri pertahanan dan juga untuk industri teknologi, teman-teman. Itulah kelebihannya Cina. Jadi resiko sistemik yang berkurang itu meningkatkan kepercayaan pada altcoin seperti XRP yang sebelumnya mengalami crash mendadak sebesar 60% pada minggu lalu.
Jadi likuidasi senilai lebih dari 19 miliar US dollar pada 10 Oktober itu menciptakan permintaan yang tertahan dengan para trader melihat penurunan harga sebagai kondisi oversold, teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh para investor maupun trader yaitu data CPI Amerika Serikat pada tanggal 17 Oktober nanti dan juga adanya pembaharuan untuk kebijakan ekspor Cina, teman-teman. Kemudian kita lihat ini yang untuk masalah sidang, teman-teman. Jadi sidang ETF XRP oleh Grayscale ini akan dimulai pada tanggal 18 Oktober dengan analis memperkirakan peluang persetujuan sebesar 95%, teman-teman, setelah kejelasan terkait gugatan SEC. Jadi cadangan XRP di Binance itu juga turun 100 juta sejak tanggal 10 Oktober menandakan adanya potensi ketatnya pasokan, teman-teman. Artinya kalau cadangan di market itu berkurang, berarti banyak orang yang menyimpan koin XRP di wallet milik pribadi, teman-teman. Jadi artinya apa? Bahwa persetujuan ETF itu akan membuka permintaan dari institusi besar. Jadi XRP juga mencatatkan adanya aliran masuk selama 18 minggu berturut-turut sebesar 61,6 juta US dollar melalui CoinShare. Ini menunjukkan bahwa banyak pemodal besar, institusi maupun whale yang melakukan akumulasi meskipun market sedang crash. Ternyata banyak institusi yang melihat itu sebagai peluang untuk melakukan pembelian XRP, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat technical di TradingView, teman-teman, ini untuk time frame bulan ini sinyalnya buy. Jadi ini adalah analisa dari TradingView. Kemudian untuk time frame weekly sinyalnya sell, teman-teman. Jadi ada mix campuran sinyal. Untuk time frame hari sinyalnya juga sell jual. Jadi coba kita lihat untuk technical. Jadi kalau kita lihat secara tren di time frame bulan ini trennya masih tren kenaikan karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kita turun ke time frame weekly. Nah, harap hati-hati, teman-teman, karena ini trennya masih tren penurunan. Jadi kita lihat sini harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame mingguan, artinya masih ada potensi penurunan harga. Kemudian di time frame hari juga sama, teman-teman. Jadi harga XRP ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Jadi walaupun di time frame bulan itu trennya tren kenaikan, tetapi untuk time frame minggu dan time frame hari ini trennya masih berlawanan dengan time frame bulan, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Namun kalau kita melihat tren hari ini, untuk time frame hari ini trennya masih tren penurunan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.